Apanya yang dibanggakan dari Gibran itu? Wakil Presiden karbitan, dibantu dengan MK. Kalau kultur tunjuk-menunjuk terus berkesinambungan, yang ada akan menghasilkan nepotisme yang makin menguat. Lain kalau levelnya presiden atau wakil presiden. IPK gak penting. Nih ya, yang penting itu restu orang tua. Loh emang Pak Anies gak direstui orang tua? Ya direstui sih, tapi kan orang tuanya bukan presiden. Makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ada emak-emak yang marah banget kepada Gibran Raka Buming Raka. Beliau tidak setuju alias tidak menganggap Gibran sebagai wakil presiden karena kontroversialnya Gibran yang telah maju dan akhirnya terpilih menjadi wakil presiden. Kita semua sudah tahu ya, tapi nyatanya legitimasinya belum juga didapat. Sebagian orang menganggap bahwasanya Gibran itu karena anak presiden maka beliau bisa menjadi wakil presiden. Dan juga teman-teman semua, banyak ya kali ini netizen-netizen yang mulai kritis mengenai pemerintah. Harusnya ini bagus ya, dimana netizen mulai ikut andil untuk berkomentar mengenai hal-hal yang mungkin tidak sepatutnya pemerintah lakukan. Seperti contohnya misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang aneh atau melakukan hal-hal yang seperti menaikkan pajak, 10.000 Gen Z yang menganggur. Akhirnya pemerintah takut jika pajaknya berkurang dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Kalian sudah pernah lihat video ini? Sejarah akan mengukir namamu Gibran sebagai wakil presiden termuda. Terima kasih Pak Jokowi. Apa yang dibanggakan dari Gibran itu? Wakil presiden karbitan, dibantu dengan MK. Apa yang mau dibanggakan? Gak ada yang dibanggakan. Seandainya Gibran itu mencalonkan 5 tahun ke depannya lagi dengan usia yang sudah matang, tanpa ada embel-embelan bapak sebagai bapak presiden menjabat pada saat ini, jangankan kalian, saya yang pertama sekali mengucapkan selamat buat dia. Kalau sekarang apa yang mau dibanggakan dari dia? Nggak ada. Dia tuh juga menang karena bapaknya. Coba itu masyarakat biasa, nggak bakalan ada yang milih itu. Prestasinya juga nggak ada, cuman wali kota Solo aja 2 tahun. Ya benar sekali apa yang katakan ibu ini ya. Kalau beliau masyarakat biasa, bukan hanya tidak ada yang memilih bu, tapi tidak mungkin juga bisa berada di posisi tersebut gitu loh. Ya nggak sih? Ya jelas iyalah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya. Undang-undang DKJ resmi berlaku, Jokowi tunjuk Gibran Raka Buming sebagai Ketua Pembangunan Jakarta. Kini nepotisme makin marak dan mengakar rumput. Ketika kelanggaan kekuasaan dijadikan tujuan utama, maka dedikasinya patut dipertanyakan. Sebenarnya berkuasa itu sah-sah saja, akan tetapi proses terpilihnya yang harus dijaga guna merawat ekosistem demokrasi. Kalau kultur tunjuk-menunjuk terus berkesinambungan, yang ada akan menghasilkan nepotisme yang makin menguat, mempersempit ruang demokrasi, dan tidak akan ada lagi wajah baru yang mungkin lebih berkompeten daripada lingkaran oligarki. Saya sering mengatakan IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Pak Anies, Anda ini kebanyakan omon-omon Pak Anies. Sorry ye. Jadi gini Pak Anies, teori Bapak itu relevan jika konteksnya di level BUMN. IP jelek mana mungkin dipanggil interview BUMN. Lain kalau levelnya presiden atau wakil presiden. IPK gak penting. Nih ya, yang penting itu 1. Anda orang baik, atau minimal Anda didukung sama orang baik, meskipun sebenarnya Anda penjahat. 2. Tampang harus sederhana, merefleksikan bahwa Anda merakyat, suka belusukan dan mau masuk ke gorong-gorong. Yang ketiga, yang utama dan paling utama adalah restu orang tua. Loh emang Pak Anies gak direstui orang tua? Ya direstui sih, tapi kan orang tuanya bukan presiden. Gitu loh Pak Anies.
Pola pikir Bapak ini kurang revolusioner. Ini gara-gara makan bakso kemarin ketongkrongan jadi enak banget ya. Di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November di sana gini. Ngebut Pak. Kaget. Emak-emak minta harga daging turun, minta harga beras turun, minta harga gula turun, minta harga telur turun, minta harga ayam turun, minta harga listrik turun. Simsalabim. Abracadabrus. Aduh. Netizen nih kalau udah suruh bikin video ya ada aja yang lucu-lucunya pokoknya. Suara dan gambar itu bisa sinkron bener ya, disinkron-sinkronin gitu. Aduh, lucu, kocak lah pokoknya. Dagelan. Ini kita lihat lagi videonya. Kita dengar satu ungkapan yang datang dari dari hati seseorang yang selama ini memendam kepedihan karena partainya justru dirusak oleh kadernya sendiri kan. Itu sesuatu yang sangat eksistensial, goresan di situ tuh. Dan kita ingat Bung Karno lagi, bahwa Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda, saya bangkitkan Indonesia. Ternyata negeri ini dibangkrutkan hanya oleh satu pemuda yang adalah anaknya dia. Jadi tadi Salsa mulai dengan kebangkitan dan kebangkrutan. Satu dialektika yang bagus sekali untuk memulai evaluasi. Jadi saya terima kasih Pak Hasto mau berbagi dengan cara yang sangat terstruktur, mengucapkan kritik tapi dengan cara yang terukur. Itu yang kita inginkan. Dan hari ini 20 Mei tetap kita akan ingat itu sepanjang masa hal-hal yang baik dari bangsa ini. Bung Karno membangun jembatan kemanusiaan dari Asia sampai Afrika di konferensi Asia Afrika tahun 55. Itulah satu-satunya monumen yang membuat bangsa ini dihormati di dunia. Itu dasarnya. Saya pergi ke Eropa Timur semester lalu dan orang masih bicara tentang 25 April 1955, yaitu konferensi Asia Afrika. Jembatan kebudayaan, jembatan keadilan, jembatan kemanusiaan dibuat oleh Bung Karno dari Asia menembus Afrika. Sementara seseorang yang mengaku tetesan Bung Karno, dia hanya membuat jembatan penyeberangan dari istana ke rumahnya. Jadi bayangkan, jembatan layang dibuat oleh Jokowi hanya untuk memisahkan dua kegiatan. Yang satu dari Pluit, tempat para kapitalis, menuju ke area kumuh di pinggir Kali Angke. Itu juga jembatan. Tapi itu jembatan layang untuk menghindari orang melihat ketidakadilan di Angke. Nggak langsung tiba di Pantai Indah Kapuk. Kalau Anda nyebrang ke situ, itu jembatan yang dibikin Jokowi itu. Untuk menutupi kekumuhan Jakarta. Bayangkan, ide membangun jembatan terlihat secara fisik dalam upaya menutupi kebangkrutan. Sementara Presiden Soekarno membuat jembatan pikiran dunia. Jadi kita ingin bedakan itu. Dan ini adalah janji kita untuk setiap saat di mana ada isu yang tiba-tiba meletup, kita mau akses isu itu dengan kemampuan intelektual. Jadi kepemimpinan memerlukan tuntunan intelektual. Nah, itu yang ingin kita ingat hari ini, dan itu justru yang kita krisis hari ini. Karena Salsa menerangkan bahwa generasi dia itu kehilangan harapan. Karena oleh Jokowi dianggap bahwa udahlah, cukup 9 tahun yang dibiayai negara, yang lain itu tersier. Disitulah keburukan pikiran hendak dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi sebetulnya ini tempat kita membangkitkan kembali harapan bahwa politik harus kembali ke tangan the intellectual. Terima kasih. Terima kasih Mas Rogi, tambah dikit maaf Salsa. Jadi gue bangga deh ngelihat pemerintah dan DPR kita itu konkret gitu loh. Lo inget gak statement Prabowo di Qatar yang bilang kekhawatiran terhadap demokrasi itu cuman dibuat-buat oleh pers. Saking konkretnya statement itu mau dikonkretin dalam bentuk RUU penyiaran.
yang akan mengganggu dan mengacak-acak kebebasan pers. Padahal RUU ini kalau di website DPR terakhir dibahas tahun 2020. Tiba-tiba di tahun 2023 udah jadi aja draftnya. Biasanya yang diam-diam gini nih, kalau nggak spirit ya adalah produk nyebelin. Ya gimana nggak nyebelin? RUU penyiaran ini memuat pasal-pasal yang akan mengembalikan kehidupan pers kita kembali ke masa kegelapan seperti Orde Baru dulu. Nih gue ambil 4 contoh pasal aja nih bermasalah. 4 itu udah banyak bos. 1 pasal karet di UU ITE aja bisa memenjarakan ratusan aktivis. Ini lagi ada pasal. Pertama nih, ada pasal 50B ayat 2 yang memuat tentang larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ini jelas bentuk negara panik gitu loh ngelihat tayangan-tayangan investigasi dari jurnalis. Misalnya kayak dokumenter Seksi Killer di tahun 2019 Pilpres yang membuat fakta bahwa Jokowi dan Prabowo itu sama aja. Sama-sama terkoneksi bisnis tambang yang sama. Atau investigasi dari narasi, misalnya yang bilang ada manipulasi CCTV dalam kasus Sambo. Bahkan investigasi Tempo yang bilang Bahlil terkoneksi dengan tambang-tambang ilegal, dan lain sebagainya. Kalau RUU ini sampai sah, nggak bisa lagi kita lihat produk-produk pembuka fakta kayak gini nih. Yang kedua nih, pasal 50B ayat 2 huruf K, yang mengatakan kalau misalnya produk jurnalisme itu bisa dicap bohong, hoaks, atau fitnah oleh KPI. Ini adalah wujud implementasi bahwa pemerintah atau penguasa itu bakalan dengar kritik kok. Tapi yang bagus-bagus aja. Kalau yang jelek, ayo kita cap fitnah dan itu cap hoax. Yang ketiga nih, pasal 8 ayat 1 huruf Q yang bilang bahwa KPI akan menyelesaikan sengketa jurnalisme. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pers tahun 99 yang menyatakan bahwa kewenangan tersebut adalah milik Dewan Pers. Jelas-jelas ini adalah produk tumpang tindih. Bang, apa bedanya Dewan Pers sama KPI? Kan sama aja. Beda bos. Nih, gue kasih analogi sederhana ya. Kalau Dewan Pers, pimpinan-pimpinan itu terpilih dengan badannya sendiri, profesional, terjamin integritasnya. Kalau KPI, komisionernya, ya dipilih oleh DPR dan juga pemerintah alias titipan. Berarti kalau produk jurnalisme dinilainya oleh KPI lewat RUU penyiaran ini, ya sama aja kayak pers kita dikontrol sama orang-orang titipan dari penguasa, pemerintah, dan DPR RI. Keempat adalah pasal 42 ayat 1 yang bilang muatan jurnalistik atau jurnalisme itu harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan perundangan berlaku. Pokoknya yang ditentukan oleh KPI deh. Ini jelas-jelas cacat logika gitu loh. Karena di Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, pers itu tunduknya pada kode etik jurnalisme, bukan pada produk yang dibuat oleh KPI alias orang-orang titipan penguasa. Lagi-lagi, nuansa pasal ini adalah nuansa pemerintah bakal dengerin kritik. Tapi bagus-bagus aja. Yang jelek, ayo kita kasih hukum. Sumpah, masih banyak lagi deh. Bahkan platform digital nih ya, teman-teman, kayak Netflix misalnya, Disney Hotstar, YouTube, TikTok bahkan katanya juga bakal diatur nantinya lewat KPI. Jadi KPI ini kayak LSF atau Lembaga Sensor Film, tapi versi jurnalisme. Dan ini kan sungguh-sungguh aneh ya. Maksudnya kita kembali ke masa gelapan dulu, Orde Baru, di mana kehidupan pers itu tidak didasari oleh kebebasan serta integritas, tapi didasari oleh selera dari penguasa. Gimana? Semakin mantap kan menatap pemerintahan yang keberlanjutan? Iya, tapi keberlanjutan Orde Baru dan segala pembungkamannya. Selamat menikmati. Bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja tuh. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia. Beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman, dia nggak punya kebebasan. Karena dia mengikatkan diri pada istana. Maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh, di luar yang dia pikirkan nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu. Itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan, maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya itu.
Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop itu. Nah, kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Bebas. Tentu gue sendiri sebagai masyarakat khawatir ya jika RUU jurnalistik itu akhirnya disahkan gitu, di mana jurnalistik tidak bisa lagi investigasi. Dan tentu ini bentuk pemerintah ketar-ketir juga berarti kan intinya kan. Kenapa? Harusnya kan memang terbuka saja gitu loh. Ini bukan orde baru kayak dulu gitu kan. Harus yang mengkritik harus yang baik-baik sajalah. Kalau yang baik mah ngapain dikritik kan nggak perlu juga. Justru yang dikritik itu yang jelek-jeleknya kan. Tapi ya sudahlah, masyarakat juga menginginkan itu mungkin. Nah ini ada mahasiswa juga yang komentar tentang Pak Prabowo dan juga nanti akan ada dikomentari oleh si Bule. Kita lihat videonya. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan yang pada Roja. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Udahlah, daripada banyak ngebacot, penyesalan itu kan selalu datang terakhir. Kalian ikutin aja negara barat. Kalau tidak setuju dengan pemerintah, instansi manapun, dari supir, guru, juga dokter, perawat, mogok massal. Kalau di Wakanda ini kagak ngebacot, tapi tetap aja masuk. Tetap aja kerja karena BU butuh makan, tidak punya pendirian, bisa cuma ngebacot aja. So dari dulu ya, sejak era reformasi saya tidak pernah melihat mogok nasional. Coba di Eropa itu, di Prancis, mogok mesinis kereta api, mogok pilot, mogok guru, mogok perawat. Karena mereka tahu hak-hak mereka. Kalau di sini cuma ngebacot, habis itu dikasih bansos, nasi bungkus, cicing wae semuanya diam. Gara-gara dikasih nasi sama pecel lele gitu, semua diam. Saya bukan provokator, tapi kalau negara demokratis, bukan hanya urusan ngebacot, dan kalian juga mahasiswa, kalau memang mau protes, serentak aja 3 bulan, 1 semester, semua dari Sabang sampai Merauke tidak masuk kuliah, tidak masuk kelas. Kita lihat, kampusnya tumbang nggak? Profesor, dosennya dipecat nggak? Di situ, kasih shock terapi dong. Kalau gue bakal begitu, untuk apa ada gerakan mahasiswa kalau cuma ngebacot? Terus turun jalan. Di Monas, dikasih nasi bungkus, diam semuanya. Balik lagi ke rumah masing-masing. Main TikTok habis itu. Main Mobile Legends. Habis itu, setelah 6 bulan, ngebacot lagi. Bosen gue dengerinnya. Jadi, daripada sekarang nyindir-nyindir pemerintah segala macam, kementerian makan-makan lah. Memang sesuai budaya kalian ini juga kok. Di mana-mana kan makan. Saya juga heran ya, kalau ke gereja ya, habis kebaktian makan. Ke rumah orang makan, urusan meeting kantor, padahal cuma 1 jam makan, ada snack. Di Eropa tuh tidak ada budaya makan-makan. Jadi, Pak Gemo itu sama kroninya itu adalah orang cerdas karena bisa ngibulin. Orang cerdas itu kan bukan orang yang jujur, tapi orang yang bisa ngibulin orang yang bego gitu menurut gua. Karena mereka bisa kasih harapan palsu. Itulah namanya maling. Maling kan adalah orang jenius bisa menipu orang baik. Nah, kita ini mungkin terlalu baik, terlalu diam. Harusnya ya kita mengikuti cara mereka. Licik. Liciknya bukan dengan kejahatan, mogok. Coba bikin mogok. Mogok nasional semua siswa-siswi dari seluruh Nusantara. 3 bulan, 1 semester tidak masuk kampus. Berani nggak? Saya jamin presiden, menteri semua turun tangan karena akan jadi viral di seluruh dunia. Itulah perubahan. Masa gue harus ajarin sih? Itulah namanya demokrasi. Itu yang dilakukan Amerika, negara-negara barat, mogok.
Kamu mau nuntut sesuatu ya mogok. Dan itu sah secara undang-undang. Asal kamu laporin dulu apa alasan kamu untuk mogok. Ya, udah gitu aja, nggak usah banyak bacot. Ngebacot, ujung-ujungnya disumpel pakai nasi bungkus juga diam. Wow, pedas sekali ya kata-kata dari Bang Bule ini. Tapi bener juga sih apa kata beliau ya. Beliau ini mungkin udah kesel banget gitu karena beliau kan memang aslinya orang barat ya. Udah tau lah budaya orang sana gitu gimana gitu kan. Beda memang dengan budaya kita gitu ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.